Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan karakteristik umum negara berkembang dan tantangan pembangunan. Perkenalkan, nama saya Amalia Relawati dengan NPM 245020017. Nama saya Fania Dewi Lestari dengan NPM 2450218. Nama saya Restina Aulia Fitriani dengan NPM 245020022. Negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses meningkatkan standar ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakatnya. Ditandai dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, infrastruktur yang belum maksimal, dan tingkat industrialisasi yang masih tergolong rendah dibandingkan negara maju. Karakteristik umumnya mencakup perekonomian yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, tingkat pendidikan dan layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, serta tingginya angka pengangguran. Masalah-masalah utama di negara berkembang diantaranya yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun jenis-jenis kemiskinan, yang pertama, kemiskinan absolut. Kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara internasional. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dibanding rata-rata masyarakat di sekitarnya, meski sudah di atas garis kemiskinan absolut. Yang ketiga, kemiskinan struktural, disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur ekonomi dan sosial yang menghambat akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja. Yang terakhir ada kemiskinan kultural, di mana disebabkan akibat sikap, norma, atau budaya yang menghambat perubahan atau peningkatan kesejahteraan. Adapun penyebab dari kemiskinan, yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga, keterbatasan lapangan kerja formal. Yang keempat, keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Yang kelima, korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintah. Yang keenam, ketergantungan ekonomi kepada sektor primer, pertanian dan bahan mentah. Yang ketujuh ada infrastruktur lemah, dan yang terakhir ada variabilitas alam atau bencana alam. Nah, adapun dampak kemiskinan itu sendiri, yaitu yang pertama dampaknya bagi ekonomi. Produktivitas nasional menurun dan pertumbuhan terhambat. Yang kedua, ada dampaknya bagi sosial. Ketidaksetaraan tinggi, konflik sosial, dan kriminalitas. Yang ketiga, ada dampaknya bagi kesehatan dan pendidikan, yaitu di mana anak miskin lebih rentan sakit, gagal tumbuh, dan putus sekolah. Dan yang terakhir ada dampak bagi politik dan pemerintah, di mana legitimasi pemerintah melemah dan partisipasi publik rendah. Adapun strategi atau kebijakan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional. Memberi keterampilan agar masyarakat bisa masuk pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada perlindungan sosial dan bantuan langsung seperti program transfer tunai bersyarat atau jaminan kesehatan serta subsidi pangan. Yang ketiga, ada pemberdayaan ekonomi lokal, mendukung UMKM, koperasi, dan pengembangan ekonomi desa. Yang keempat, ada akses permodalan yang terjangkau, seperti kredit mikro atau lembaga keuangan inklusif. Yang kelima, ada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, internet, irigasi di daerah tertinggal. Yang keenam, ada reformasi kebijakan agraria dan lahan, di mana pembagian lahan atau kepastian hak guna lahan bagi petani kecil. Dan yang terakhir ada penguatan kelembagaan dan tata kelola, di mana adanya transparansi, akuntabilitas, pengawasan agar bantuan tepat sasaran. Adapun analisis kemiskinan di Indonesia menurut fakta dan data terkini,
Angka kemiskinan resmi secara BPS. Per September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia 8,57%, populasi atau sekitar 24,6 juta jiwa. Garis kemiskinan per kapita 595.242 per bulan, dengan komposisi pengeluaran untuk makanan sebesar 74,5% dan non-makanan 25,5%. BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan Cost of Basic Needs atau CBN, yaitu menghitung pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan, memenuhi kebutuhan kalori dan non-makanan dasar. Adapun angka kemiskinan dalam ukuran internasional versi Bank Dunia dengan garis kemiskinan baru 3,00 US dollar per hari, sekitar 5,4% penduduk Indonesia diklasifikasikan kurang dari garis tersebut. Namun, jika menggunakan garis kemiskinan untuk negara dengan pendapatan menengah atas, 8,30 US dollar per hari. Bank Dunia menyatakan sebanyak kurang lebih 60,3% penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut, berdasarkan data konsumsi rumah tangga tahun 2024. Perbedaan besar antara data BPS dan versi Bank Dunia terutama disebabkan oleh perbedaan garis kemiskinan atau ambang batas dan metode pengukuran, nasional versus internasional. Adapun upaya pemerintah dan kebijakan terkini, Indonesia telah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP2K yang dulunya disebut dengan TNP2K sebagai lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan. Yang kedua ada program sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, santunan tunai, subsidi, pangan, dan kesehatan terus dikembangkan. Yang ketiga ada kebijakan bahwa garis kemiskinan nasional tetap relevan untuk penargetan kebijakan nasional, meskipun versi Bank Dunia berbeda. Yang terakhir ada fokus pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk membuka akses ekonomi. Berikutnya ada ketimpangan. Ketimpangan merujuk pada perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau akses terhadap sumber daya dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di antara individu atau kelompok dalam suatu negara. Berikutnya, di sini ada bentuk-bentuk ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan pendapatan, yaitu perbedaan besar antara pendapatan rakyat kaya dan rakyat miskin. Beberapa persen pendapatan dikonsumsi oleh sebagian kecil orang. Yang kedua, ketimpangan kekayaan atau aset, yaitu aset seperti tanah, properti, modal usaha terkonsentrasi di kalangan elit, sementara mayoritas memiliki sedikit atau tidak punya aset yang signifikan. Yang ketiga, ketimpangan wilayah atau spasial, yaitu perbedaan pembangunan antar daerah, kota dan desa, pulau inti dan luar pulau, wilayah barat dan timur. Selain itu, infrastruktur, akses layanan publik, lapangan kerja sering lebih baik di wilayah pusat. Dan yang terakhir, ada ketimpangan sosial dan kesempatan, yaitu akses terhadap pendidikan, kesehatan, layanan publik, kredit usaha, teknologi yang tidak merata. Selain itu, kelompok tertentu seperti etnis, gender, minoritas mungkin tertinggal. Selanjutnya, ada penyebab atau faktor pemicu ketimpangan di negara berkembang. Yang pertama, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian atau komoditas, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan dari sektor yang bernilai tambah tinggi. Yang kedua, sistem pasar tenaga kerja yang kurang efisien, tingginya pengangguran atau underemployment, yaitu bekerja tapi produktivitasnya rendah. Yang ketiga, kekurangan akses modal atau pembiayaan serta aset bagi kelompok miskin. Yang keempat, kebijakan fiskal atau pajak atau subsidi yang tidak berpihak atau tidak merata. Selanjutnya ada korupsi, lembaga pemerintahan yang lemah,
dan pengelolaan sumber daya yang tidak adil. Selanjutnya, globalisasi dan integrasi pasar internasional kadang membuka peluang, tapi bisa memperlebar jurang antara yang mampu bersaing dan yang tidak. Selanjutnya, ketimpangan wilayah atau urbanisasi tidak terkelola, pembangunan lebih banyak di kota-kota besar. Dan yang terakhir, warisan sejarah atau kolonialisme yang meninggalkan struktur ekonomi yang timpang. Berikutnya, ada dampak ketimpangan dan upaya atau kebijakan untuk mengurangi ketimpangan. Yang pertama, dampak ketimpangan. Ketimpangan dapat menghambat pembangunan inklusif, yaitu meskipun ekonomi tumbuh, manfaatnya tidak dapat dirasakan secara merata. Selanjutnya, potensi konflik sosial. Ketidakstabilan politik karena rasa ketidakadilan. Yang ketiga, menurunnya mobilitas sosial. Yang keempat, efisiensi ekonomi bisa menurun. Jika banyak orang terpinggirkan, potensi tenaga kerja dan sumber daya tidak digunakan optimal. Yang terakhir, menyulitkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, upaya atau kebijakan untuk mengurangi ketimpangan. Yang pertama, redistribusi melalui pajak progresif dan subsidi yang tepat. Yang kedua, investasi di daerah tertinggal seperti untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, untuk wilayah pinggiran. Yang ketiga, program sosial seperti transfer langsung, bantuan tunai untuk kelompok miskin. Yang keempat, perbaikan akses kredit atau pemodalan mikro bagi usaha kecil di komunitas terpinggir. Yang kelima, reformasi kelembagaan, transparansi, tata kelola baik, dan pengurangan korupsi. Yang keenam, pembangunan yang berbasis inklusif dan memperhatikan perbedaan lokal. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah miskin agar siap bersaing. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari dan siap untuk bekerja. Dalam konteks negara berkembang, pengangguran juga mencakup mereka yang bekerja tidak penuh waktu atau memiliki produktivitas rendah. Karena lapangan kerja formal terbatas dan pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan ketersediaan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran friksional. Terjadi karena perpindahan pekerjaan atau masa tunggu antar pekerjaan bersifat sementara. Contoh, lulusan baru yang sedang mencari kerja. 2. Pengangguran struktural terjadi akibat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar atau perubahan teknologi. Contoh, pekerja pabrik yang tergantikan mesin otomatis. 3. Pengangguran siklis muncul karena fluktuasi ekonomi, terutama saat resesi atau penurunan permintaan barang dan jasa. Contoh, karyawan dirumahkan saat krisis ekonomi. 4. Pengangguran musiman terjadi karena pekerjaan hanya tersedia pada waktu tertentu dalam setahun. Contoh, petani, nelayan, atau pekerja pariwisata. 5. Pengangguran terselubung umum terjadi di negara berkembang, yaitu ketika jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan kerja, sehingga produktivitasnya rendah. Contoh, 5 orang menggarap lahan yang sebenarnya cukup untuk 3 orang. 6. Pengangguran di sektor informal. Pekerja di sektor informal sebenarnya bekerja, tetapi pendapatannya rendah, tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial. Contohnya pedagang kaki lima atau buruh harian lepas. Contohnya pedagang kaki lima atau buruh lepas harian. Penyebab pengangguran. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan angkatan kerja bertambah lebih cepat dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. 2. Keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau mismatch skill membuat banyak lulusan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. 3. Perubahan struktur ekonomi
yaitu pergeseran ke sektor industri dan jasa membuat sebagian tenaga kerja belum mampu beradaptasi. 4. Krisis ekonomi menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan melakukan PHK. 5. Kemajuan teknologi mengakibatkan otomatisasi menggantikan tenaga manusia. 6. Musim kerja tidak tetap menyebabkan sektor pertanian dan pariwisata bergantung pada musim. 7. Kurangnya investasi menghambat terciptanya lapangan kerja baru. 8. Kebijakan pemerintah belum efektif seperti birokrasi dan pelatihan kerja yang kurang optimal membuat serapan tenaga kerja menjadi lambat. Dampak pengangguran. Pengangguran menimbulkan dampak yang luas baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. 1. Dampak ekonomi. Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, berkurangnya produksi barang dan jasa, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beban pemerintah meningkat karena harus menyalurkan bantuan sosial. 2. Dampak sosial. Tingginya pengangguran dapat memicu kemiskinan, ketimpangan sosial, serta meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi. Hal ini juga dapat menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat. 3. Dampak psikologis. Bagi individu, pengangguran menimbulkan stres, rasa tidak percaya diri, dan menurunnya motivasi hidup karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Analisis kondisi pengangguran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia tercatat 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Angka ini menurun dari Agustus 2024 yang sebesar 4,91%, sekitar 7,47 juta orang. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi. Masalah utama tetap ada, yaitu ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, keterbatasan lapangan kerja formal, dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar pengangguran juga terjadi pada usia muda dan lulusan baru yang sulit bersaing karena minim pengalaman. Upaya mengatasi pengangguran. Untuk menekankan angka pengangguran, pemerintahan dan masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Mendorong pertumbuhan sektor industri dan UMKM karena dapat menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kalangan menengah ke bawah. 3. Mengembangkan kewirausahaan dengan mendorong masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri sehingga tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal. 4. Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah untuk membuka peluang kerja baru di daerah dan mengurangi tingkat urbanisasi. 5. Menciptakan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang baik. Investasi yang meningkatkan akan mendorong terbentuknya industri baru dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. 6. Mendorong pelatihan berbasis teknologi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Adapun pengertian dari struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian suatu negara yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Struktur ini menunjukkan keseimbangan output, perdagangan, pendapatan, dan lapangan kerja di antara sektor-sektor tersebut. Perubahan pada struktur ekonomi seringkali ditandai dengan pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Adapun komponen utama struktur ekonomi, yang pertama ada sektor primer. Meliputi kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Yang kedua, sektor sekunder meliputi kegiatan industri manufaktur, pengolahan, dan konstruksi yang mengubah produk primer menjadi barang jadi. Yang ketiga, sektor tersier meliputi kegiatan jasa seperti perdagangan,
transportasi, perbankan, pariwisata, dan layanan pemerintahan. Adapun tahapan perubahan struktur ekonomi, yang pertama, tahap pertanian atau agraris, di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan pendapatan per kapita rendah. Tahap kedua yaitu tahap industri atau industrial. Yang pertama, muncul banyak industri dan pabrik, dan yang kedua, penduduk mulai berpindah dari desa ke kota atau disebut urbanisasi. Yang ketiga, tahap jasa atau post-industrial. Sektor jasa menjadi motor penggerak ekonomi dan produktivitas serta teknologi meningkat. Struktur ekonomi negara berkembang. Ciri-cirinya, yang pertama, dominasi sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan. Yang kedua, sektor industri lemah karena keterbatasan teknologi dan modal. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yang keempat, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, keterkaitan antar sektor lemah, artinya hasil pertanian belum banyak diolah di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi struktur ekonomi. Yang pertama, ada sumber daya alam atau SDA yang dimiliki negara. Yang kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan inovasi. Yang keempat, kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima, investasi asing dan perdagangan internasional, serta stabilitas politik dan keamanan. Pentingnya perubahan struktur ekonomi. 1. Meningkatkan produktivitas nasional. 2. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 3. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. 4. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Tantangan dalam perubahan struktur ekonomi. 1. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, kota, dan desa. 2. Urbanisasi berlebihan tanpa penyerapan tenaga kerja memadai. 3. Keterbatasan modal dan teknologi lokal. 4. Kualitas SDM yang belum seimbang dengan kebutuhan industri. 5. Ketergantungan terhadap impor, bahan baku, dan teknologi.